Justin Hubner baru saja menarik perhatian dengan unggahan Instagram yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Dalam postingan tersebut, ia membagikan foto saat bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 dengan caption provokatif. Kata-kata ini menimbulkan spekulasi apakah ditujukan kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, atau hanya sekadar menanggapi kritik netizen. Pasalnya, statusnya di timnas Indonesia untuk Maret 2025 masih belum pasti, apalagi dengan ketatnya persaingan di lini belakang. Perjalanan Hubner musim ini juga tidak berjalan mulus. Dari Agustus hingga Desember 2024, ia hanya tampil sekali untuk Wolverhampton U21. Baru pada awal Desember, setelah santer dikabarkan ingin hengkang, ia mendapatkan kesempatan bermain dalam 2 laga beruntun. Namun, nasib kurang baik menghampirinya karena mengalami gegar otak dan harus menepi selama sebulan. Kini, ia sudah pulih dan kembali rutin bermain, tetapi masih harus berjuang lebih keras agar bisa mendapatkan tempat utama, baik di klub maupun di timnas Indonesia. Di lini belakang timnas Indonesia, persaingan semakin ketat. Nama-nama seperti Kevin Dix, Max Hilger, dan Jay Itzes menjadi langganan starter. Bahkan, ada kemungkinan Elkan Bagot kembali ke skuad setelah sebelumnya dikabarkan punya hubungan kurang harmonis dengan tim pelatih. Di kancah domestik, Rizky Ridho juga terus menunjukkan performa solid bersama timnas, membuat peluang Hubner semakin sulit. Dengan banyaknya opsi bek berkualitas, Patrick Kluivert harus benar-benar selektif dalam menentukan siapa yang layak dipanggil untuk laga penting di Maret 2025. Patrick Kluivert tampaknya lebih memilih pemain yang rutin bermain di klubnya dibandingkan pemain yang jarang mendapatkan menit bermain. Dalam konferensi pers perkenalannya sebagai pelatih timnas Indonesia, ia menegaskan pentingnya match fitness bagi pemain yang ingin memperkuat skuad Garuda. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi Rafael Struijk, yang saat ini kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Brisbane Roar. Dalam 5 pertandingan terakhir, ia hanya duduk di bangku cadangan atau bermain dalam waktu yang sangat singkat. Statistiknya juga kurang mengesankan, hanya 1 gol sejak debut profesionalnya pada 2022. Di timnas Indonesia, dari 22 laga yang telah dijalaninya, ia juga baru mencetak 1 gol. Dengan performa seperti ini, Struijk bisa saja tergeser oleh Ole Romeni, yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, atau penyerang muda berbakat lainnya yang segera bergabung. Salah satu nama yang dikabarkan segera dinaturalisasi adalah Mauro Zylstra. Striker muda ini sedang dalam performa luar biasa bersama FC Volendam U21, mencetak 11 gol dalam 13 pertandingan musim ini. Jika dibandingkan dengan Struijk, jumlah golnya jauh lebih banyak, dengan total 23 gol dari 39 laga di level U21. Mauro bahkan sudah 2 kali bermain di tim utama FC Volendam, menandakan bahwa ia punya potensi besar untuk berkembang. Rumor naturalisasinya semakin kuat setelah pernyataan petinggi media football primer dan konfirmasi dari Zylstra sendiri. Jika Mauro Zylstra benar-benar dinaturalisasi pada Maret 2025, Rafael Struijk harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan tempatnya di timnas. Dengan persaingan ketat di lini serang, Patrick Kluivert tidak akan segan mencoret pemain yang kurang produktif. PSSI tampaknya belum puas dan masih terus berburu pemain keturunan dari berbagai belahan dunia, terutama dari Belanda. Ole Romeni dan Jairo Riedwald menjadi 2 nama terbaru yang sedang dalam proses naturalisasi, diharapkan bisa bergabung sebelum laga krusial melawan Australia pada Maret mendatang. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas sudah memastikan bahwa Ole Romeni akan mengambil sumpah WNI pada 8 Februari 2025. Keberhasilan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia serta pencapaian gemilang di Piala Asia membuktikan bahwa pemain-pemain naturalisasi memang memberikan dampak besar. Ambisi besar PSSI untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin terlihat dengan keputusan mendatangkan lebih banyak pemain keturunan. Pelatih baru Patrick Kluivert tak hanya menargetkan kemenangan melawan Australia tetapi juga mengincar hasil maksimal saat menghadapi Bahrain dan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika Indonesia mampu meraih 3 kemenangan beruntun, peluang lolos ke Piala Dunia semakin terbuka. Nama-nama seperti Pratama Arhan,
Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Rizky Kambuaya, Hoki Caraka, hingga Marcelino Ferdinand berpotensi tergeser jika tren ini terus berlanjut. Meskipun pemerintah melalui Kemenpora memastikan bahwa naturalisasi tak akan menghambat pembinaan pemain lokal, banyak yang masih meragukan komitmen tersebut di masa depan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa program ini bertujuan memadukan potensi diaspora dengan pemain lokal. Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda Guus de Jong memberikan pujian besar untuk timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda bukan lagi raksasa yang tertidur, melainkan sudah bangkit dan siap bersaing di level lebih tinggi. Pujian ini disampaikan langsung saat ia menjadi tamu di podcast milik gelandang timnas Indonesia Tom Hai. Cuplikan perbincangan mereka menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dalam podcast tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir awalnya menyebut bahwa Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Menurut Erick, potensi sepak bola Indonesia sangat besar, tetapi masih perlu banyak pengembangan untuk mencapai level tertinggi. Namun, Guus de Jong langsung membantah pernyataan itu dengan penuh keyakinan. Menurutnya, timnas Indonesia sudah bangkit dan tidak bisa lagi disebut sebagai tim yang tertidur. Guus de Jong melihat perkembangan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas, baik dari pemain lokal maupun naturalisasi, Indonesia mulai menunjukkan taji di kompetisi internasional. Ia juga mengapresiasi fanatisme supporter Indonesia yang selalu memberikan dukungan luar biasa. Menurutnya, kombinasi antara penggemar yang loyal dan perkembangan pesat tim membuat sepak bola Indonesia semakin disegani. Pernyataan Guus de Jong ini menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, timnas Indonesia punya peluang besar untuk mencapai level yang lebih tinggi. Pujian dari Sekjen KNVB ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan penggemar sepak bola tanah air untuk terus mendukung perkembangan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri memastikan bakal ada beberapa nama baru di skuadnya untuk Piala Asia U20 2025. Hal ini ia sampaikan usai laga Garuda Nusantara melawan India dalam Mandiri Challenge Series 2025. Sebelumnya, Indra memang sudah mengantongi daftar pemain yang akan dibawa ke turnamen ini. Ia menyebut bahwa evaluasi dari 28 pemain sudah dilakukan, dan 2 pemain tambahan tengah dicoba sebelum keputusan akhir diambil. Keputusan final mengenai skuad timnas U20 akan diumumkan pada 2 Februari 2025. Pasalnya, seluruh peserta Piala Asia U20 wajib mendaftarkan 23 pemain, termasuk 3 kiper, pada 3 Februari. Indra Syafri pun mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain baru yang tampil mengejutkan. Salah satu nama yang ia sebut adalah Evandra, yang menurutnya mampu bersaing dan bahkan menggeser beberapa pemain lama. Meskipun sudah memberikan sedikit bocoran, Indra masih merahasiakan daftar lengkap pemain baru tersebut. Ia meminta publik untuk bersabar hingga tanggal pengumuman resmi dari PSSI. Indra juga menegaskan bahwa kehadiran pemain baru ini merupakan bagian dari seleksi ketat, sama seperti yang dilakukan negara lain dalam mempersiapkan skuad terbaiknya. Dengan adanya tambahan pemain baru, skuad Garuda Nusantara diharapkan semakin kompetitif untuk bersaing di Piala Asia U20 2025. Para penggemar tentu penasaran siapa saja wajah-wajah baru yang akan memperkuat timnas Indonesia U20. Apakah mereka bisa memberikan kejutan di ajang bergengsi ini? Jawabannya akan segera terungkap dalam waktu dekat. Alex Pastor sering mendapat pertanyaan tentang keputusannya menjadi asisten pelatih timnas Indonesia, bukan pelatih kepala. Banyak yang penasaran, mengingat pengalaman dan kemampuannya yang sudah terbukti di dunia kepelatihan. Namun, Pastor menegaskan bahwa ini adalah pilihannya sendiri, bukan karena kurangnya tawaran atau kesempatan. Ia dengan sadar menurunkan egonya dan lebih memilih peran asisten demi kepentingan tim. Dalam sebuah wawancara, Pastor menjelaskan bahwa Patrick Kluivert adalah pelatih kepala timnas Indonesia, dan ia sama sekali tidak merasa keberatan dengan posisinya.
Baginya, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia justru melihat peran asisten sebagai kesempatan bagus untuk mendukung strategi tim secara lebih efektif tanpa harus mengambil semua tekanan sebagai pelatih utama. Selain itu, Pastor mengapresiasi karakter Kluivert yang terbuka terhadap diskusi dan masukan. Ia merasa nyaman bekerja di bawah kepemimpinan Kluivert karena mereka bisa berdiskusi dengan bebas dalam merancang strategi terbaik untuk tim. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pelatih kepala dan asisten adalah kunci utama dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Pastor juga menekankan bahwa dalam tim kepelatihan, bukan soal siapa yang lebih dominan, melainkan bagaimana mereka bisa saling melengkapi. Dengan pengalaman dan pemikiran yang mereka miliki, ia optimis timnas Indonesia bisa berkembang pesat di bawah kepemimpinan Kluivert. Baginya, kesuksesan tim jauh lebih penting daripada sekadar status jabatan.